zero to hero. Tapi buat saya menarik sekali kalau contohnya dia itu lagi jatuh pas dulu dia kan kaya, terus dia jatuh. Karena menurut saya pas kita jatuh itu benar-benar kita merasakan banyak hal dan pelajaran kita nggak pernah sadar dari tempat lain. It's not just about the passion, because passion saya sama dia beda banget loh. Tapi more than anything, I think is the vision. Yes. You know, kalau kita nggak ada vision, cuma passionnya retail, saya passionnya kreatif, apa nyambungnya? Nggak ada. You know, but we have the same vision to do something for this country. Jadi aku tuh selalu tuh gimana ya? I always picture myself. Gitu one day aku tuh harus gini. Jadi aku tuh setiap hari ya bangun tidur, I picture myself and then I do it gitu. Tapi menurut saya, kalau kamu mau ada menyadari, kita tuh semua masing-masing ada privilege-nya masing-masing. I don't know what it is, tapi everybody has a privilege, I believe in that, gitu loh. Tapi if you can see your privilege and know how to make the best of it, itulah yang orang yang menurut saya bisa dia sukses. Mau kecil, gede, kurang bagus, apa ini, lu yang harus dijadiin bagus. Udah. Meja sekolah tuh gue gambar full kan. Pokoknya kalau ngeliat meja gue pasti full gambar-gambar kan, pakai bolpen, pakai pensil. Itu selalu ujungnya gue kasih namanya kakak top. Jadi gue tanpa sadar gue mendoakan diri gue sendiri, terus gue harus stop nih someday gitu loh. Tapi menurut saya, kalau kamu mau ada menyadari, kita tuh semua masing-masing ada privilege-nya masing-masing. I don't know what it is, tapi everybody has a privilege, I believe in that, gitu loh. Fashion People, jadi ketemu lagi dengan gue dan hari ini gue kedatangan mentor yang ngajarin gue bisnis. Terus kemudian ada someone yang selalu gue admire di sosial media nih tentang bisnis. Terus tiba-tiba ceritainnya macem-macem gitu. Jadi penasaran sih gitu. Di Passion Journey kali ini kedatangan tamu ada Ci Vivi sama Ci Grace. Terima kasih. Thank you. Nih jarang-jarang Ci Grace di interview. Dia lebih jarang lagi. Gak pernah. Jadi Ci Grace, jadi memang idenya Passion Journey ini tuh pengen ngasih experience gitu Ci Vivi buat new generation yang memang belakangan kalau kita lihat mereka kayak solid banget dengan passionnya gitu, tapi belum tentu mereka bisa mempertahankan ini dalam jangka panjang gitu. Nah mungkin aku pengen tarik jauh mungkin dari pengalaman masa kecil, dari apa yang sekarang sedang dilakukan. Ada nggak sih cerita-cerita atau pengalaman masa lalu yang akhirnya membentuk Ci Grace dan Ci Vivi punya eager, selalu passionate sama hal-hal baru gitu loh. Aku lihat sekarang baru bikin bisnis baru juga kan berdua. Nah itu maksudnya di sekarang, maksudnya apalagi aku lihat Ci Vivi kan sebenarnya di Swiss itu lebih enak nyantai. Terus tiba-tiba bikin ini cerita gitu, basis sebuah konsep, tiba-tiba gabung sama Ci Grace. Aku lihat wah ini sih perlu dicari tahu gitu. Kita tarik asal muasalnya dulu deh, mungkin ke Ci Vivi dulu gitu ya. Ya saya beruntung banget sih kenal Grace ya. Kenalnya juga karena anaknya kita itu satu kelas dulu, terus karena kita cocok ya, jadi ya kita mulai dengan berteman. Merasa dulu tuh dia suka bilang yuk kita bikin bisnis. Saya tuh paling khawatir bikin bisnis sama teman, karena nanti bisa jadinya nggak temen lagi. Cuman kami janji waktu itu apapun yang terjadi ya nggak apa-apa, uangnya hilang tapi kita nggak boleh. Nah itu kami benar-benar jalanin sih. Tapi kan kalau aku lihat Ci Vivi kan sangat tertarik sama fashion ya. Kalau aku lihat dari bisnis yang pertama ada Naughty gitu kan, itu kan core-nya tuh fashion gitu. Di masa kecil tuh memang suka dandan atau gimana gitu kan? Kalau orang tanya gitu ya, who are you? Aku tuh memang orang retail. Jadi kalau dulu ya, ini kan bener-bener keluargaku yang susah gitu lah. Pokoknya yang nggak ini, yang mulai dari nol. Oh gitu ya? Nggak langsung kayak sekarang gitu?
puji Tuhan ya, amin. Aku masih ingat loh waktu dulu kuliah, itu setiap hari ya ke mall ya, di BIP, kan aku kuliah di Bandung, nggak beli apa-apa, kan nggak punya uang. Tapi tiap hari pergi, can you imagine? Temenku yang nemenin aja heran, ngapain sih gitu. Suka ngeliat barang-barang fashion. Nggak bisa beli, nggak punya uang kan dulu. That's why aku ngelihat Naughty itu pasti buat anak-anak seusia, jangan-jangan seusia Civivi dulu pengen gitu kan? Tapi kan nggak punya uang gitu, jadi akhirnya ya itu ceritanya. Oke. Jadi kenapa membuat Naughty mungkin ada ke situnya? Iya, jadi backgroundnya sih itu. Terus kalau dulu ya ngelihat kan memang suka ya shopping gitu segala macam, semua suka pengen dibeli semua, tapi nggak ada uang. Jadi waktu contoh nih ya, kan bikin bisnis. Kalau bisnis itu contoh bikin untuk notis sekali belanja kan bisa kontaineran gitu. Udah bangga banget. Bayangin ya, dari seorang anak kecil yang ke mall pengen beli, mikir tiba-tiba sekarang kontaineran yang dia beli. Luar biasa. Nih, mungkin kalau Ci Grace, aku tahu backgroundnya kan pengusaha keluarganya nih Ci gitu. Ya pasti jadi pengusaha gitu. Terus kenapa jadi content creator nih gitu, atau pengusaha yang content creator gitu. Jadi mungkin backgroundnya Ci, kalau dari Ci Grace mungkin. Ya, kalau saya sendiri, saya sering katakan ini bahwa saya dari kecil, dari SD 1 pengen jadi sutradara film. Dari SD 1. Cuma pas itu emang nggak boleh karena ya tadi kamu katakan bahwa kita kan pengusaha. Jadi ya mendingan jadi pengusaha saja gitu loh. Tetapi ya sampai hari ini jadi, kamu tadi bilang content creator. Tetapi saya betulnya lebih pengen expand, bukan sebagai seorang content creator, tapi sebagai seorang businesswoman. Jadi kita bikinnya bukan namanya content creator, adalah media company. Jadi masih tetap pengusaha sebetulnya sih. Iya. Nah tapi aku dapetin tuh Ci. Sebenarnya memang kan Cici tadi bilang pengen jadi sutradara film gitu kan. Jadi ini yang selalu pas saat interview aku selalu dapetin, yang namanya keinginan atau passion kita itu tuh nggak bisa dipendem Ci. Jadi mau ditutup kayak apa akan keluar sendiri gitu. Dan mungkin jangan sampai istilahnya kalau nggak dilakuin keluarnya bentuknya adalah malah jadi penyesalan gitu kan. Nah jadi aku dapetin banget ketemu orang-orang yang akhirnya sekian tahun apa yang udah dia bangun dia tinggalin untuk balik lagi kejar mimpinya gitu. Dan kalau aku lihat konten-kontennya Ci Grace kan sangat ini ya, apa yang ada di masyarakat gitu, cara interviewnya gitu is very random, tapi ya stylenya Ci Grace banget lah gitu. Style Apa itu style? Humble. Iya, it's very humble karena aku mikir yang di interview variasi banget Ci. Gitu kayak Ci Grace nih sebenarnya lagi ngegali apa sih gitu. Iya, karena masyarakatnya beda-beda banget. Ada yang artis banget, ada yang lagi masalah, ada yang lagi nggak ada masalah, and then lagi ini gitu. Yang lagi mau diangkat apa sih sebenarnya? Saya itu tertarik dengan seseorang punya perjuangan dan journey. Journey itu apa journey? Iya, journey, ya kan. Saya itu suka banget story zero to hero, tetapi terutama saya tuh sukanya yang hero to zero. Wow. Karena menurut saya gini loh, banyak orang zero to hero dan saya mengagumi orang demikian. Contohnya salah satu Vivi nih, salah satu kamu juga, ya kan? Zero to hero. Tapi buat saya menarik sekali kalau contohnya dia itu lagi jatuh pas dulu dia kan kaya, terus dia jatuh. Karena menurut saya pas kita jatuh itu benar-benar kita merasakan banyak hal dan pelajaran kita nggak pernah sadar dari tempat lain. You see what I mean? Like contohnya gini, sekarang kamu, contohnya sekarang Vivi nih ya, sukses banget kan. Dia ada pelajaran di zaman pas saya masih muda, gimana membangun perusahaan gigi, ulet dan segala macam. Tapi bisa bayangin nggak, seorang punya pride, ya kan, dulu yang berjaya, atau sekarang hampir semua nggak ada. And man itu in general itu paling susahnya apa? Masalah yang kamu ngomong, ego kita. Jadi that's what I really want to, I'm curious about. Aku merinding loh. Aku juga. Iya kan? Karena memang benar. Artinya kalau dari zero to hero banyak. Tapi kalau udah jadi hero terus down and then gimana
maksudnya nggak harus sukses lagi sebenarnya kan, tapi gimana dia sebagai manusia. Itu kan yang banyak kita lupakan. Jadi sebenarnya kan achievement bukan tentang harta ya, bukan tentang uang gitu, tapi fulfill apa yang ada di kita gitu. Aku honestly aku selalu tentang bisnis aku selalu minta arahan Civivi karena dia sangat ini ya apa namanya melihat peluang tuh tajam banget and then lakuin, execute gitu. Cuma kadang-kadang jujur ya Civivi, ini Civivi memang ngejar duitnya atau enggak gitu. Tiba-tiba saya nemuin enggak dia pengen jadi berkat, pengen jadi ini gitu. Nah somehow kan orang yang passionate itu punya apa ya, tantangan jadi terkesan agresif atau mungkin kalau negatifnya jadi terlalu greedy atau terlalu semua kepengen gitu. Padahal itu luapan dari rasa pengen mewujudkan apa yang ada konsep di kepala gitu. Nah, ngebaginya gimana Ci? Supaya maksudnya somehow greedy dan ini ya. Iya, maksudnya ngejaga supaya diri kita tetap sesuai sama kita gitu kan. Kayaknya aku ini ya udah pernah latihan dulu. Jadi ya aku sampai latihan loh. Karena kan aku percaya ya semua orang itu ada sifat kayaknya tuh sombong, terus begini, semua ada. Apalagi aku, karena kan aku mulai dari nol ya. Terus aku pernah ya satu kali itu berpikir, oke, aku kerjanya segini. Nah pas tokonya udah segini, berarti kan aku udah bisa generate uang dan aku ambil cash. Aku masih ingat tuh ceritanya. Jadi kan dulu tinggalnya di apartemen ya. Aku tuh kalau tidur tuh sebelah kanan. Nah setiap hari kan ada karpet, kayak keset gitu di bawah. Kakiku nampain ke keset. Aku pasti ke kamar mandi kan. Pas sikat gigi ya. Tuhan, aku cuma perlu 1 sikat gigi, 1 odol, 1 handuk, 1 kamar mandi, 1 rumah, maksudnya apartemen. That's it. Itu 1 tahun loh latihannya. Baru aku bisa humble. Kalau enggak ya, wih, tahu sendiri Grace ya. Jadi sebagai manusia gitu ya Ci ya. Jadi kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Terus juga puji Tuhan ya, aku tuh benar-benar takut akan Tuhan. Ya itu dia kuncinya menurut aku ya. Aku tuh nggak takut sama hal-hal yang lain. Kalau aku takut akan Tuhan, artinya coba aja dipikirkan, ini sesuai nggak sama kehendak Tuhan, ya kan? Kalau udah sesuai kan ada centang biru, semua yang dikerjakan ada damai sejahtera, makanya aku berani. Tapi nih, kayak kemarin kan COVID, ya kan? Ya aku juga mulai dengan ada apa yang sama aku. Terus sebelumnya juga kan aku ikut training yang setia sama hal-hal yang kecil gitu. Jadi itu tuh ku jaga banget. Makanya walaupun bisa ngelihat kayaknya tuh future-nya tuh bisa begini, tapi aku tarik mundur 1 juta langkah untuk aku harus mulai sama yang kecil. Dan memang yang ada pada aku itu adalah Naughty sama Lefem dan tim. Nah itu yang aku jaga banget sih. Gitu. Ya, luar biasa. Jadi kadang-kadang omongan orang tentang persepsi orang terhadap CVV tentang karena mungkin terlalu agresif, terlalu ini. Yang penting CVV sama yang di atas gitu ya. Approval. Centang birunya sama Tuhan. Bukan dari Instagram. No, aku aja nggak centang biru. Iya, kebayang. Ya, kalau Ci Grace gimana Ci? Tadi kan saya ceritakan ya, bahwa saya dari kecil tuh pengen jadi sutradara film. Tapi kan nggak kesampai sampai akhirnya baru umur 45 tahunan, dia tahun lalu 45 tahun itu baru akhirnya sebagai content creator tadi kayak satu dunia entertainment kan. Tapi saya pikir lagi dan ngobrol sama teman saya juga bilang, maksudnya saya tuh betul bersyukur. Pasti ada orang bilang, lu pasti pengen, kok lu nggak kesel sama papa lu ya? Kok papa lu nggak boleh lu dulu film school gitu? Padahal saya pengen film school kan. Cuma saya feel that tadi CCTV bilang kita tuh tahu tuh Tuhan tuh tahu waktu terbaik untuk kita. Coba imagine ya, pas saya tahun lalu buka perusahaan ini Everest Media sama teman saya
1 bulan kemudian video saya viral yang itu ya di private jet yang Ingrid Benz itu. Ya kamu tadi gini ya kan. Kalau saya contohnya pas suksesnya populer itu di umur saya contohnya 20 years old atau 30 years old. Kan bisa bayang nggak kepala saya itu begitu gedenya gimana? You know what I mean? Jadi saya di umur 45 tahun ya, saya udah mengalami banyak hal. Bisa orang yang minta foto sama saya nggak gede kepala, saya nggak merasa wah saya itu somebody ya gimana saya nggak, saya justru malah benar-benar mengapresiasi kamu nonton video tadi kan kamu bilang saya nonton, saya appreciate, saya bukan cuma asbun pura-pura gitu, enggak, I really appreciate gitu loh. Karena kalau ada acara event orang minta foto-foto, saya tuh sebisa mungkin pengen ngobrol sama mereka. Kadang-kadang sampai teman saya harus bilang ini, cepet-cepet ada mau ke bandara nggak keburu ke airport gitu. Cuma saya kayak nggak enak soalnya kalau saya bilang sorry I have to go, kayak saya sombong gitu loh, you know what I mean? Soalnya saya di dunia media ini berapa kali ketemu orang, artis, saya bilang artis dan juga influencer. Ada berapa yang saya merasa kayaknya wow mereka tuh cepat sekali sukses, banyak influencer, banyak followers. Tetapi sayang karena mereka masih muda, langsung kelihatan banget ya itu kayak kesombongannya, kayak nggak ngerti manners kayak gitu-gitu. Star syndrome gitu loh. You know what I mean? Jadi I'm so glad that I get whatever I'm doing right now at this age. I feel it's God's punya planning. Wow. Iya. Jadi ini ya, ujung-ujungnya apapun yang kita buat ya, apapun yang kita lakuin, ujung-ujungnya orang yang passionate bisa tahu ini tuh jalannya dari mana gitu ya. Jadi karena pernah nggak sih Ci ngadepin, aku tuh di satu titik, aku kan fotografer nih, sometimes tuh kayak banyak hal yang kejadian yang sebenarnya di luar kontrol aku, kenapa fotonya bisa sebagus itu gitu. Jadi sometimes aku juga ngerti ini bukan gua nih, gua tuh nggak semampu ini gitu. Jadi sampai kalau klien tuh udah tahu, mereka tiap kali syuting di luar mereka selalu request pawang. Aku bilang aku nggak bisa panggil pawang, kalau mau foto sama aku nggak bisa panggil pawang. Dan terus kalau hujan gimana? Ya ada second plan, kita balik ke studio dan itu juga pasti punya hasil yang lebih bagus kok gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh ternyata ya itu yang tadi aku pelajarin berdua nih statementnya, aku lihat ujung-ujungnya hal buruk pun jadi baik ya. Harusnya begitu ya. Karena kita berhasil menemukan why-nya, bukan tentang kita memaksakan jadi baik terus gitu kan. Karena kan sometimes nggak harus baik gitu kan. Jadi ketika suatu saat kita harus menghadapi hero to zero, kita cuma ketawa-ketawa senyum-senyum kali ya. Iya kan? Jadi actually kita ada pengalaman hal tersebut di Hero to Zero, kita berdua. gitu ya. Boleh cerita? Iya, boleh. Jadi sebelum ini kan tadi saya bilang, saya tuh tanya dia, bisa project apa together. Akhirnya sebelum pandemic itu kita bikin coffee shop together, namanya Tahta Kopi. Tahta Coffee ya kan. Depannya pada semua. Kita ada ambisi lah mau gimana, cuma nggak terjadi. Terutama terus COVID lagi dan segala macam, ya kan. Saya ingat banget satu hari itu dia di Swiss, saya di mana di Jakarta. Kita teleponan. Itu pertama kali saya ingat ya ngobrol sama Vito kayak itu loh, kayak orang panas. Sampai agak kita suaranya naik gitu loh, kayak berantem gitu. Saya selama ini nggak pernah berantem sama dia gitu loh, you know what I mean? Tapi saya udah bilang dari awal udah bilang kita nggak boleh berantem, nggak ada uang. Ya kita bilang ini, kita jadi menyatakan opini, akhirnya setuju. Tapi saya bagusnya kita nggak merasa kayaknya itu menjadi ganggu kita punya perhubungan. Jadi tapi emang the coffee shop now is surviving, tapi nggak as what we planned before. Tapi it's okay, you know. And actually after 2-3 years, malah doing very well. Without anything. Without us. Kita serahkan kepada dia punya keponakan, malah dia yang doing well, kita let go. Kami bagus, malah kan? Berdua nggak ngapa-ngapain, cuman diajak meeting. Iya. Malah pas kita berdua kayaknya ngot-ngotan gitu, malah nggak jadi. Kita mundur, malah tahu menjadi sesuatu. Makanya kita kadang harus menyadari that moment ya kita perlu jadi zero. Kadang nggak harus jadi hero terus, kadang perlu jadi zero-nya juga kok. Iya. Aku juga mau share ya kesaksian sedikit. Dia saking baiknya ya. Kan waktu COVID itu, kan almost semua tokoku kan tutup. Berarti kan aku nggak ada pemasukan dan lain-lain. Jadi kan harus nambah uang. Karena kan memang nggak ada uang juga coffee shopnya. Tahu nggak deh gimana? Aku aja yang nambah uangnya. Kamu nggak usah.
Nanti kita atur aja sahamnya. Aku kaget loh. Aku ya waktu dia ngomong gitu ya, aku jadi udah bilang sama Tuhan ya, aku kan main jarang ya punya partner. Aku bilang sama semua orang ya, Tuhan itu jaga ya, sampai kasih aku the best partner in the world. Makanya waktu aku punya peluang bisnis ini, aku nggak mau sama semua orang mau ngomong apa aja sama aku, nggak masuk telinganya. Aku cuma mau partneran sama Nita. Makanya dia tanya, jadi tugasku apa? Lu cerita coba tugas lu. Datang dari Swiss bilang gini, ada project. Gue bilang project apa, nggak ngerti. Dia makan malam, ngomong Hanas, tanya udah deal ya, bilang deal apa juga nggak ngerti. Tadi aja baru minta paper, baru pas gue deal. Struktur. Pokoknya deal dulu lah. Terus dia tanya, tugas gue apa ke depan? Gue bilang gampang, kemarin gue temenin dia. Peluncuran buku terbaru, keren deh bukunya, harus saya itu, makanya dia keren, cuman dia nggak tahu dia keren. Terus aku kan ngelihat di situ ya, kayak ada, aku lihat oh ya itu dia tugas dia ke depan. Tugasnya apa? Orang queue, dia duduk di situ tanda tangan. Habis sudah pulang kemarin, gue udah tahu tugas lu apa-apa. Orang queue, lu tanda tangan, foto-foto, pulang. Gitu aja tugas gue. Gue bilang itu memang udah yang terbaik. Jadi kalau di interview dia Cigres yang maju. Kami tadi itu cuma ngomongin, oke, kita tour di Swiss, ngapain? Mau ke UN, WHO, ILO, apa semua, ke sekolah-sekolah. Terus aku ngapain? Ya itu, foto-foto. Maskot. Dia, makanya perlu difoto hari ini. Saya Mickey Mouse-nya dia. Tapi memang kalau aku lihat apa ya, orang yang punya passion ketika ketemu sinerginya ini banget ya. Ada aja gitu ya. Kalau saya buat tambahkan ya, actually yang menurut saya sama Vivi itu bisa kerja, it's not just about the passion, because passion sama dia beda banget loh. Tapi more than anything, I think is the vision. Yes. You know, kalau kita nggak ada vision, cuma passionnya retail, saya passionnya apa kreatif, apa nyambungnya? Nggak ada. You know, but we have the same vision to do something for this country. Itu benar-benar the matchingnya di sana sebetulnya. Nemu vibrationnya lebih mantap. Saya tanya kamu deh, Vivi gitu banyak connection di Swiss. Dia nggak perlu saya jujur saya nggak bisa boleh humble brag ya. Come on lah, lu kenal sama orang bule siapa dulu siapa yang punya ini pinter-pinter PhD semua. Gue nggak PhD kok. Or me, if I want to make somebody partner untuk make money doang, lu pikir gue bisa nggak ketemu orang? Ada nggak? Ada. But if you don't have, but if the vision is different. Agree. Karena kami not about money, you tell the story. It's not, money is important. Yeah, I always say money is important, yeah, because you want to help people, you need money. Tetapi you need much more vision to tell you what are you going to do with that money. You know what I mean? Tapi perlu money nya, kalau money nya mau ngapain juga nggak bisa ngapa-ngapain. Okay, you have money now, what are you going to do? Yes. You're going to spend it on yourself. Vision. Big houses, big cars. That's not our vision. No. That's not our vision. Yap. Enough ya Grace, kalau lu. Jadi passion tanpa tujuan ya nothing. Jadi yang menyatukan kalian sebenarnya tujuannya, arahnya kemana, and then punya ya aku lihat udah kebangun trustnya ya. Iya, itu paling utama. Wow, ini bakal jadi something nih ya. Apa Ci namanya Ci? PT Alam Semesta. Oke. Kalau secara brand? Oh belum ada kan, masih proses. Coba cerita bagaimana kita dapat PT Alam Semesta. Nah, kamu kasih tau gue kan. Terus tapi lucunya ini, terus saya bilang ini, lu tau nggak Mayapada itu arti Sanskrit itu tau nggak apa Heri? Nggak tahu. Oh, Mayapada itu artinya alam semesta, universe. Dia nggak tahu. That's what Mayapada means. Like, oh my god, ini merinding gue. Iya, aku sampai capture supaya nanti bisa maksudnya dijadiin cerita. Karena itu tuh kan berarti saking terkoneknya ya kami ya. Jadi nggak perlu lagi, karena by the way kan aku pulang itu semalam cuma 2 minggu. Tapi ini aku extend 2 minggu karena next month kan mau pulang. Jadi aku nggak sempet cerita ke dia apa yang mau aku kerjain. Yang kasihannya dia, semua yang mau dikerjain itu kirimin YouTube aja ke dia, suruh dia denger. Dia pasti heran, kok tugasku tuh semua ini mau kemana ini gitu kan. Tapi I know, she understand very well, karena kan dia yang pinter banget. Ibu satu ini gak usah diceritain apa-apa. Dia punya
very fast gitu loh. Jadi kalau ketemu sama dia cukup kita mau gini-gini kayak tadi, cuman satu kertas itu dia udah tahu, satu kertas itu jangan dibuang loh. Udah ada udah simpen. Udah tahu dia mau ngapain, Oke. ngerti nggak? Jadi saking terkoneknya ya. Udah paham lah ya satu sama lain ya. Juga mau photoshoot ini lu cerita dong. Lu nggak tahu mau apa nih, mau pakai apa, mau ngapain. Dia suruh, saya bilang kan dia Walt Disney saya Mickey Mouse-nya. Ya udah ikutin aja dia. Oke, Ci. Jadi aku kebayang lah gitu dan kalau aku lihat nih Ci Vivi kan cukup ekstrim juga nih orangnya nih, iya kan? Maksudnya aku ngelihat aku pernah tinggal di rumahnya Ci Vivi 2 hari. Maksudnya pemilihan daerah tempat tinggalnya gitu, terus pemilihan mobilnya gitu. Seperti kalau aku dapetin nih, seperti bener-bener ada di area yang harus memaksa kita bekerja pinter dan cepat gitu, karena maksudnya sangat costly gitu. Iya kan? Iya, sangat costly, Ci, gitu. Kelihatan sehari aja nafas aja berapa nih di sini gitu udah. Iya, artinya kan Ci Vivi harus tahu gitu. Nah, Ci, pertanyaan aku, apa memang kita harus di posisi yang selalu di pinggir-pinggir itu berbahaya gitu, Ci? Atau sebenarnya kan kalau milih tinggal di Bali mungkin nggak ngapa-ngapain juga nggak apa-apa gitu kan. Ini milih tinggal di Swiss, Geneva lagi. Temenku aja yang orang Swiss bingung nih, siapa sih ini? Crazy Rich, yang mana Crazy Rich yang ini Crazy Rich yang beneran ini loh. Tahu nggak? Mungkin ya karena aku kan selalu punya dream ya. Oke, maybe I can tell waktu aku kecil ya, my mom, my parent ya, kan kami benar-benar dari keluarga yang zero. Yang tempat aku lahir itu nggak ada di map loh. Terus masih nggak ada listrik, nggak ada apa segala macam nggak ada. Jadi my mom itu ya 2 hari yang lalu tuh ya kan mau makan itu dia masih ingat. Dia tuh bilang ya dari kecil lu itu ya maunya minum Milo. Ya harusnya itu tidur di kasur kan nggak ada tuh tikar, ya kan? Terus harus makan ayam. Kalau enggak, gue nggak mau makan, nggak mau ini. Udah nangis. high maintenance ya. Terus sampai dimarahin, diapain, gue tetap nggak bisa berubah sampai dia bilang gini, Hoki kalau lu besar lu bisa cari uang sendiri gitu. Maksudnya tuh that is the thing kan yang my mom aja tuh dia masih ingat waktu kecil. Jadi aku tuh selalu tuh gimana ya, I always picture myself. Gitu one day aku tuh harus gini harus. Jadi aku tuh setiap hari ya bangun tidur, I picture myself and then I do it gitu. Jadi itu yang menjadi bukan karena uangnya ya. Aku kan selalu bilang ya, aku tuh very bad with money. Jadi all my money itu harus ada orang yang handle. Bagusnya apa? Bagusnya aku nggak pusing. Ada gak uangnya gitu mungkin ya. Ya kan? Ya bagusnya itu. Dan aku selalu merasa sangat berkelimpahan. Dulu gaji 1 juta, mau traktir semua orang sampai tahu gak adik-adikku. Gaji lu berapa? Habis gak? Gaji 1 juta. Hati baik, hati baik. Enggak. Jadi maksudnya berkelimpahan gitu kan. Jadi itu tuh udah terkenal dari zaman dulu baru punya uang 1 juta mau traktir sekampung gitu. Nah itu ya. Ternyata berkelimpahan tuh nggak harus punya duit banyak. 1 juta cukup. Iya. Iya. Dan mungkin kita sebagai manusia pasti ada jalan keluar kan. Ketika kita menginginkan ini pasti ada caranya. Tiba-tiba ada perusahaan baru nih. Gitu. Ya dia ada solusinya nih. Gitu. Kan perlu persiapan katanya, disiapin. Nah mungkin kalau ke Cigres nih, kan mungkin kalau keluarga pengusaha ya, apa juga udah ada lah gitu. Kan bisa. Kalau di Google banyak ya. Iya. Gitu mungkin lupa ini di mana ya, usaha yang mana ya, tanah yang mana gitu, Ci. Jadi apa yang membuat Cigres merasa nilai-nilai yang Cigres sebarin ini kelihatannya ya kalau aku lihat adalah nilai-nilai yang penuh perjuangan gitu, padahal menurut Heret seorang Cigres mah nggak harus berjuang gitu.
Ya seperti saya katakan, kalau saya cerita contohnya saya punya privilege terus ada yang bisa connect nggak sama diri saya, nggak relevan kan? Benar kan sih? Tapi maksud saya terus bilang bahwa bisa orang nyinyir bilang ya lu udah semuanya nggak usah ngomong lah gitu, sotoy lah gitu ya kan? Tapi menurut saya kalau kamu mau ada menyadari kita tuh masing-masing ada privilege masing-masing. I don't know what it is, tapi everybody has a privilege, I believe in that gitu loh. Tapi if you can see your privilege and know how to make the best of it, itulah yang orang yang menurut saya bisa disukses. You know what I mean? Jadi kalau kamu cuma komplain, ya orang itu kan sukses gara-gara ini, orang sukses. Jadi saya tuh pengen mengubah mindset orang gitu loh, biar membantu mereka. Maksudnya, I always say, I know I'm privileged, I know I'm very well to do, saya berada dan lain sebagainya, saya bersyukur banget gitu loh. Dan saya nggak pernah bilang lu miskin karena malas, gua nggak pernah bilang gitu. You know, I'm just trying to encourage all of you in the mindsetnya aja begitu. Luar biasa ya. Makanya aku bilang, ya dia orang paling luar biasa yang aku pernah ketemu, cuman dia nggak tahu. Oke. Nah itu mungkin bagus banget. Bisnis kan nggak ada kaitannya sama passion ya sebenarnya ya. Kalau aku gini ya, buat aku ya, hobi sama bisnis itu harus dibedain ya. Kalau hobi, contoh nih aku pribadi, aku paling hobi holiday, ya kan. Kalau orang sama makan, aku disuruh bikin 2 bisnisnya aku nggak mau. Karena aku ya udah nggak menikmati lagi kalau aku bikin di bisnis ini gitu. Aku bikin bisnis yang contoh nih retail. Aku setiap hari picture myself itu, ya lu tahu sendiri. Zara itu paling gede di dunia ini, ya kan. Setiap hari itu ku omongin, one day ya, aku tuh maunya itu bisa kayak Zara. Jadi ku omongin tuh sampai ini udah umur berapa nih? 49 kan. Kalau orang lewat Zara aja udah tahu, oh ini kesukaannya Vivi gitu. Padahal bukan bajunya. Tapi I like the way, the business gitu. Nah itu tuh ku omongin terus sampai suatu hari, 5 bulan yang lalu, ada dikirim teman yang dia pindah kan ke area kami. Waktu dia bilang dia kerja di Zara, di Intertex, di situ 17 tahun, aku langsung ngeliat mukanya, oh yang ini toh yang dikirim Tuhan, gitu. Nah aku udah beli tiket. Oh dia selalu mencari terus tau. Aku datang ke rumahnya disangka nih Heret bakal bantuin gua nih. Udah aku Civivi, aku kepengen banget bantuin, cuma aku selalu jujur kan Ci gitu. Aku kalau dikasih kesempatan apa-apa aku selalu jujur. Ini kesukaan aku, nggak, aku takut banget ngecewain orang. Kalau yang core-nya aku sih bisa aku bantu. Kayak hari ini foto-foto. Nah aku pasti udah oke, let's go gitu. Jadi apa yang aku bisa lah Ci gitu. Nah kalau Ci Grace kan akhirnya karena punya privilege ya semua bisa gitu. Menurut Ci Grace tantangannya apa lagi yang Ci Grace? Ya, menurut saya tantangan sebagai seseorang seperti yang privilege itu menjadi orang yang malas. Atau juga yang complacent, apa itu complacent? Like complacent? Kayak apa ya? Bukan masa sih, lebih kayak you guys Google aja complacent. Gitu. Maksudnya mungkin like in a comfort zone gitu loh. Iya. Oh iya. Bisa, sebenarnya punya pilihan itu ya Ci ya? Of course gitu. Kan makanya saya baru mulai juga agak terlambat ya, because I was in a comfortable zone for such a long time. Jadi kayak takut gitu loh. You know what I mean? Jadi I think that is the big danger itu. Kayaknya you are comfortable, tapi what happen with comfortable adalah ya you become nggak sadar tuh actually lama-lama tambah ngedrop sebetulnya, nggak improve your skill gitu loh, you know. So that's what I learned sih. That's the biggest challenge menurut saya begitu. Ya, jadi punya apapun, punya privilege apapun, ketika kitanya juga nggak produktif dan segala macam, that's a problem. Gitu saya. Iya. Tapi saya mengakui memang saya punya privilege luar biasa. Jadi I'm sure people nonton ini mungkin pikir, ya nggak apa lah, penting gue kaya, gue nggak apa gini-gini. Jadi I understand. Jadi kalau orang mau nyinyir, silakan seperti saya katakan, saya nggak bisa mencin mereka punya mind. Tapi we hope that whatever that we talk about here today bisa bantu somebody lah to really see, at least even not from me, at least from Bu Vivi atau nggak dari kamu sendiri, sebagai perfect examples gitu. Wow. Ini kalau aku lanjutin bisa lama nih. Jadi aku pengen ini aja sih.
Oh tuh dia deh penasaran tuh, boleh. Kalau selama ini Cici pernah capek nungguin hasilnya? Nah, itu tuh. Saya semua orang dari ngelakuin sesuatu pasti ada konsistensi yang dibutuhkan. Tapi kan mereka anjing gak jadi nih. Iya, pasti. Gimana coping? Oke, contohnya gini lah, kita ngomong soal Everest Media ini. Saya baru bangun, belum 2 tahun, ya kan? Saya masih membangun. Maksudnya, saya nggak bisa bilang udah sukses. Makanya saya terus kerja keras untuk project ini. Maka saya paling kayaknya, kalau ada bilang, ini hobi kamu ya, jadi content creator. Saya merasa, no, it's not a hobby, it's an actual job. Saya put a lot of effort into it gitu loh. Ini saya membangun, saya masih menunggu. Tapi saya menunggu tuh bukan berarti, oke, 2 tahun nggak kerja, kita pindah move on to another thing, saya enggak. Because saya percaya sekali dengan apa yang saya kerjakan dan apa yang saya mau kerjakan di media ini gitu loh. Jadi waiting is okay, tapi at the same time I have to say something ya. You also need to know when to quit. That's also an important lesson. Ada hal yang memang kita nggak bisa paksain, emang sudah tidak ada jalannya. Jadi jangan merasa kalau kamu tuh give up itu ada sesuatu yang negatif, not necessarily. Tapi kamu harus tahu masing-masing apa sih point daripada kamu harus give up-nya. Okay, but for me, I feel like Everest Media, I still see big things coming from this media sector and industry as well. Gitu. Nice. Kalau aku memang orangnya ya paling suka kerja. Jadi kalau aku lagi ngerjain sesuatu, I never give up. Itu kayaknya aku. Orang-orang selalu bilang, wih, gitu kan. Karena itu banyak cara. Dan kalau nih ya, aku percaya satu hal. Kalau kita ya dikasih PR nih ya, kita belum naik kelas. Ya, kebayang di situ-situ terus. Mendingan ya, aku kerja lebih susah, lebih like, maksudnya tuh lebih dicari gitu solusinya. Nanti kalau aku udah naik kelas, percaya deh, itu hadiahnya banyak di situ. Nah, makanya aku tuh terus gitu ya. Terus ada lagi nih ya, yang aku percaya satu hal menurut aku ya, Grace ya. Kayak lu ya, waktu lu terkenal waktu di YouTube itu, mungkin karena aku udah lihat yang kita mau bikin apa di alam semesta. Aku langsung tahu, oh ini dia partnerku. Jadi waktu dia terkenal, aku bahagia banget, banyak banget aku nontonin, oh kayak gitu. Karena, berarti udah tahun lalu nih? iya. Gue nggak tahu. Jadi mungkin karena aku ke netpreneur Alibaba, jadi aku udah lihat semua yang mau aku kerjain. Ya nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa. Ya kan? Nah, waktu dia jadi terkenal, aku senyum-senyum. Berarti kan semua orang-orangnya bakal ada, ya kan? Kayak kita lah ya, mau ditaruhin di satu meja kan, itu penting banget gitu. Nah, pas dia terkenal, oh langsung, oh ini dia centang biru partner. Ngerti? Makanya aku kalau yang kayak gitu ya, aku yakin banget dia nggak mungkin bilang no. Karena iya bener, enggak. Sudah ditakdirkan ya. Iya, aku percaya itu. Nah, aku percaya banget sama yang namanya ya, itu dari Tuhan ya. Gak usah dia apa-apain. Gak usah dikejar loh. Dia datang sendiri. This is how I believe in God gitu. Jadi yang aku harus kerjain ya tadi itu. Sesuai lah dengan kehendak Tuhan. Harus benar, gak boleh begini. Gitu-gitunya aku jalanin gitu. Nanti dapat jalan tol dari Tuhan, jalan tol. Jalan tol. Dari Tuhan. Wow. Ada lagi ya? Ya jadi mungkin ini ya Ci ya. Aku appreciate banget sih hari ini kayak short time tapi daging semua nih isinya. Itu mudah-mudahan bisa memberkati. Mungkin buat penutup ya. Buat teman-teman atau yang sedang berkutat mau di bisnis apapun gitu. Tadi sih udah ada tuh never give up. Terus ada aku lihat Ci Grace selalu lihat prosesnya, selalu lihat ini sebagian dari journey-nya gitu. Tapi buat supaya setiap orang kan mimpi kita kalau bisa setiap orang di Indonesia bisa mencapai mimpinya lah seperti apa yang udah kita lakukan gitu. Dan memang berkali-kali kita selalu bilang ujung-ujungnya bukan duit. Ini terbukti nih Ci Grace kalau apa ngomongin duit, enggak lah, di media ini something yang memang membutuhkan duit untuk running dan segala macam, tapi kan ada dream, ada apa. Ada tips gak atau pesan untuk mereka yang sedang memperjuangkan passionnya?
Oke, ini menurut saya ya, my humble opinion, bahwa saya yakin bahwa ini kita mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan setiap manusia paling sedikit satu talenta, satu kelebihan, right? So first of all, kamu harus cari tahu apa sih kelebihan kamu. Bisa tanya guru kamu kah, orang tua kamu, teman, spouse dan lain sebagainya. Pokoknya find out what is so special about you yang you consistently bisa kerjakan dengan bagus dan melebihi orang-orang rata-rata. So that is your skill. Tapi after you develop that skill and pursue that skill, tadi saya katakan berdua ya, ingat itu setelah itu lu menggunakan buat apa? Okay, so let's say you want to become a doctor. Apakah cuma menyembuhkan orang? Tapi what is the bigger goal picture-nya itu? Jadi you have your own strength in terms of your skill, you also have your vision and God can use you. Itu paling perfect combination menurut saya. Amin, luar biasa ya. Apa tips kamu? Iya. Kalau aku sih ya, kalau mau memulai sesuatu ya, harus poin pertamanya itu menjadi berkat sih. Kalau udah itu, tenang deh. You will see what God will give you. Hampir sama Grace, bener-bener deh. Karena yang utama banget tuh ya, dari kita itu ya, harus hati kita itu terkonek sama sumbernya. Kalau udah terkonek, believe me, you don't need to do anything loh. Semuanya tinggal dikonek-konekin ke lu, konek-konekin ke orang, colok-colokin. Aku tiba-tiba kebayang suatu saat kita bisnis gereja nih, Ci. Bisnis gereja lagi. No. Bercanda aku. Jadi thank you buat hari ini. Wow, very insightful. Thank you banget. Passion People buat hari ini mudah-mudahan bisa jadi berkat buat kalian, bisa jadi pijakan lah buat ketika kalian lagi pusing banget mau ngapain nih. Jadi tetap sama passionnya kalian, karena passion itu butuh proses dan butuh tujuan. Bye.